Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Pasti sehat. Puji Tuhan sehat, Bu. Oke, puji Tuhan ya, sehat semua ya, bagus ya. Oke, Ibu mau ingatin kalian untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan cuci tangan pakai sabun ya. Jangan hanya cuci tangan pakai air mengalir saja, tapi harus ada sabunnya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan lancar ya. Oke, minta seksi kerohanian pimpin kita dalam doa. Daniel, silahkan. Oke. Teman-teman, mari sama-sama kita tutup mata kita dan kita akan mulai berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Daniel. Sekarang kita absen ya. Ibu tidak akan panggil satu-satu, tapi Ibu langsung cek di daftar kehadiran. Baik, sudah 30 siswa yang hadir. Terima kasih sudah join tepat waktu. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu pergaulan sehat pada remaja. Nah, ada yang ingat materi kita minggu lalu apa? Ada yang ingat? Penyalahgunaan narkoba. Iya, betul Wilson. Jadi materi kita minggu lalu adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, materi kita hari ini adalah pergaulan sehat. Jadi ada kaitannya antara materi kita minggu lalu dengan materi hari ini, yaitu jika kita melakukan pergaulan sehat, nah kita dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Oke? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian mendengarkan dan menyimak dengan baik. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan ajaran agama yang dianut dengan cara berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan dan menyimpulkan hakikat dan prinsip pergaulan sehat pada remaja. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hakikat dan prinsip pergaulan sehat pada remaja. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, kemarin Ibu sudah kirim PPT dan video pembelajarannya. Ada yang sudah baca? Atau ada yang sudah menonton? Michelle sudah. Oke, Thomas, sudah banyak yang buka ya. Terima kasih sudah mempelajari materinya sebelum pembelajaran kita dimulai ya. Ada pertanyaan tidak setelah kalian membaca PPT atau menonton video pembelajarannya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke dalam kelompok ya. Ibu akan membuat kelompok. Ini kita ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 itu materinya adalah hakikat pergaulan sehat pada remaja. Kemudian kelompok kedua itu prinsip pergaulan sehat pada remaja. Dan kelompok 3 itu materinya adalah dampak dan cara menghindari pergaulan tidak sehat pada remaja. Untuk kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusinya. Kami akan mempresentasikan mengenai hakikat pergaulan sehat bagi remaja. Yang pertama, apa sih pergaulan itu? Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lainnya. Kemudian, apa pengertian sehat? Sehat adalah kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya, dan sebagaimana mestinya. Next, itu ada remaja itu apa sih? Remaja adalah masa atau fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju tumbuh dewasa, baik secara fisik, akal, kejujuran, kejiwaan, sosial, maupun emosional. Jadi kesimpulan pergaulan sehat remaja itu adalah hubungan sosial atau proses interaksi antar remaja yang memberikan pengaruh positif dan menjadi lebih baik secara normal, baik bagi pola berpikir kita
perilaku, tubuh, jiwa, dan juga kehidupan sosial kita. Kemudian, komponen dasar yang membentuk positive health. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sehat merupakan satu kesatuan penting dari 4 komponen dasar yang membentuk positive health, yang mencakup sehat mental, sehat spiritual, sehat jasmani, dan juga sehat kesejahteraan sosial. Pengertian pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan normal baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Dan kita juga ada beberapa contoh mengenai pergaulan sehat, seperti turut hadir dalam berbagai kajian agama, turut aktif dalam menjaga lingkungan, dan bisa juga ikut melestarikan pohon dan juga menanam. Dan salah satu contoh lainnya itu juga bisa mengikuti badan organisasi tentang peduli terhadap sesama. Dan kita juga ada hakikat pergaulan sehat, yang dimana itu adalah interaksi antar individu atau kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Dan dilakukan dalam keadaan sadar sehingga interaksi tersebut dapat membawa dampak positifnya. Pergaulan sehat dapat dilihat dengan cara berakhlak mulia, selalu memberi nasihat yang baik, memiliki sopan santun, dan juga selalu berpikir dan berbicara positif. Contoh pergaulan sehat juga ada seperti kelompok belajar, kelompok pecinta alam, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya dapatkan itu adalah tentang pergaulan sehat remaja, di mana hubungan sosial atau proses interaksi antar remaja yang dapat memberikan pengaruh positif juga. Dan pergaulan sehat remaja dapat dilihat dengan cara berakhlak mulia. Itu saja dari kelompok kami. Oke, baik. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Prinsip yang pertama itu adalah memiliki kesadaran untuk beragama, mengetahui batas perilaku yang baik dan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya adalah tidak memaksakan agama kepada orang lain atau teman-teman yang berbeda agama, karena setiap orang memiliki haknya masing-masing dalam beragama. Kemudian menanamkan dan mengembangkan sikap kesetia kawanan. Contohnya adalah mau menemani teman di masa-masa susah dan senangnya, saling menjaga dan juga saling memperhatikan satu sama lain. Kemudian ada memilih dan menjalin hubungan yang baik dengan teman. Contohnya adalah bersikap jujur, adil, dan ramah kepada sesama teman saat berinteraksi. Bisa juga dengan saling memberikan saran, bantuan, ataupun nasihat kepada satu sama lain. Kemudian memanfaatkan waktu luang dengan melakukan hal-hal positif. Contohnya adalah dengan mengembangkan bakat dan minat kita. Dengan mengembangkan bakat, kita bisa saja menemukan sesuatu yang baru dan akan berdampak positif kepada kita sendiri. Kemudian memiliki batasan dalam bersikap dan berperilaku dalam menjalin hubungan sosial. Contohnya adalah menolak untuk berdekatan dengan lawan jenis saat sedang berduaan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh lainnya juga dalam berteman, karena tidak semua orang itu memiliki sifat yang positif, sehingga kita sendiri juga harus bijak dalam memilih. Kemudian kita harus bisa mengendalikan diri ketika memiliki permasalahan, serta tidak berusaha mencari jalan pintas. Contohnya, ketika memiliki beragam masalah, usahakan agar emosi kita tetap stabil dan menyelesaikan masalah dengan pikiran yang tenang. Kemudian kita juga harus sabar untuk menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan amarah ataupun emosi. Kemudian menyadari adanya perkembangan diri bertumbuh sehingga melahirkan kebutuhan untuk berelasi dengan manusia lain. Contohnya adalah dapat belajar dari pengalaman sendiri, misalnya saat berinteraksi dengan teman ataupun saat berinteraksi dengan orang baru di lingkungan baru. Dan berani menunjukkan diri juga salah satu contohnya agar kita cepat berkembang. Kemudian relasi yang dibangun hendaknya memberikan dampak positif kepada semua pihak yang terlibat. Jadi relasi ini harusnya kita sama-sama happy, sama-sama menyenangkan, menciptakan rasa aman, mengatasi masalah yang mungkin akan muncul, dan membangun simpati sehingga memberi makna bagi remaja dalam bergaul. Jadi sikap-sikap yang
lakukan akan tetap positif. Contohnya adalah memiliki rasa toleransi terhadap sesama. Relasi yang dibangun harus sama-sama menyenangkan seperti yang saya tadi sudah bilang. Oke. Terus yang terakhir adalah mau belajar untuk mengerti, menghargai, dan bersikap tepat kepada sahabat. Contohnya adalah menghargai dan bersikap pengertian terhadap teman yang kesusahan dalam belajar ataupun kekurangan lain yang ia miliki. Hal itu akan membuat kita sendiri menyadari bahwa kita adalah manusia yang saling membutuhkan dan kita ingin membantu satu sama lain. Maka lakukanlah dengan hati yang ikhlas. Sejauh ini sudah belajar mengenai prinsip seorang remaja yang sehat dalam pergaulan. Nah, kesimpulan dari presentasi kami adalah prinsip-prinsip seperti saling menghargai, menghormati, relasi yang dibangun pun harus menciptakan sesuatu hal yang positif. Untuk kedua belah pihak, dengan begitu kita bisa menjadi seorang remaja yang memiliki pergaulan yang sehat. Sekian presentasi dari kelompok 2, semoga ini bisa menjadi gambaran tentang bagaimana menjadi remaja yang hebat dan sehat. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ke kelompok 3. Dampak pergaulan tidak sehat. Yang pertama, menurunnya prestasi karena kita tidak semangat belajar sehingga berpengaruh kepada prestasi. Selanjutnya, tubuh menjadi pribadi yang menyimpang karena meningkatnya kriminalitas sehingga membuat kita menjadi seorang yang kriminal. Selanjutnya, menurunnya derajat kesehatan karena kita kecanduan obat-obat yang terlarang, karena perlu kita tahu obat-obat terlarang merupakan salah satu pergaulan yang tidak sehat. Selanjutnya, meregangkan hubungan keluarga karena keluarga tahu kita merupakan anak yang tidak baik, anak yang menjadi kriminal, sehingga kita menjadi aib keluarga. Selanjutnya, dijauhi masyarakat, kita dicap anak yang tidak baik, anak yang tidak benar, sehingga kita dijauhi oleh masyarakat. Selanjutnya, masa depan menjadi suram. Dari hal-hal yang saya sebut di atas, menjadikan masa depan kita menjadi suram. Upaya penanggulangan pergaulan tidak sehat. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan pemahaman pendidikan norma agama dan norma sosial. Dengan kita memahami pendidikan dan norma yang ada, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, jadi kita bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Selanjutnya, memperkuat hubungan orang tua dan anak. Jika anak salah, maka orang tua akan memberikan nasihat, jadi kita akan terhindar jauh dari pergaulan yang tidak sehat. Selanjutnya, mengontrol pergaulan dan memilih lingkungan pertemanan yang baik. Lingkungan sendirilah yang membangun diri kita. Jadi apabila lingkungan tersebut tidak benar, maka kita akan menjadi seorang yang tidak benar. Jadi jika kita tahu lingkungan tersebut tidak benar, maka kita harus menjauhinya. Selanjutnya, menaati aturan hukum, sosialisasi bahaya pergaulan tidak sehat, dengan memberitahukan dampak-dampak yang tidak benar, dampak-dampak yang sangat bahaya apabila pergaulan tidak sehat terjadi. Lalu selanjutnya, memberikan pendidikan seks pada anak. Pada kelas 1 sampai kelas 3, kita memberitahukan bagian mana yang tidak boleh disentuh atau organ vital. Terus selanjutnya adalah remaja, kelas 4 hingga akhir masa remaja, kita memberitahukan tentang pergaulan tidak sehat, tentang pelecehan seksual, dan tidak yang berhubungan dengan badan. Kesimpulannya, bahwa pergaulan tidak sehat ini menimbulkan banyak masalah, menimbulkan banyak dampak yang tidak benar bagi kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga diri kita, menjauhi sejauh mungkin dari pergaulan tidak sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih semua untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Presentasinya sangat baik semua. Jadi di akhir Ibu akan menarikkan kesimpulan. Jadi pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok, ya, baik secara normal ya, baik jiwa maupun kehidupan sosialnya. Nah, untuk tetap berada pada pergaulan yang sehat, kalian perlu memegang beberapa prinsip-prinsip ya. Yang pertama itu adalah memiliki kesadaran untuk beragama. Terus mengetahui batas perilaku yang baik dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, menanamkan dan mengembangkan sikap kesetiakawanan. Dan yang terakhir adalah menggunakan waktu luangnya untuk melakukan hal-hal positif. Hal-hal positif itu banyak sekali ya, membaca, olahraga, menulis, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih atas diskusinya yang sangat luar biasa ya. Ibu sangat bangga pada kalian. Karena boleh mengikuti pembelajaran ini dengan
baik ya. Oke. Nah, minggu depan materi kita itu tentang senam lantai ya. Silakan pelajari video dan PPT yang sudah Ibu kirim. Oke, baik. Sekali lagi Ibu ingatin kalian untuk tetap taati protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya. Dan jangan lupa olahraga juga ya supaya badan tetap sehat dan bugar. Oke, baik, sebelum menutup pelajaran kita mau berdoa dulu, bersyukur bahwa hari ini pembelajaran kita boleh berjalan dengan baik dan lancar. Untuk sesi kerohanian, silakan pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih Daniel. Oke, selamat siang semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.